Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sopyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat hukum pidana, saya mendapat banyak pertanyaan ini terkait dengan perkembangan terbaru kasus anak Kiai Jombang yang saat ini sedang disidangkan. Ya, karena ini sudah menjadi ranahnya pengadilan, tentu saya tidak terlalu banyak ikut campur dalam memonitor kasus ini. Ada rekan-rekan teman-teman dari Women Crisis Center, kemudian juga komunitas ya, Gus Durian, kemudian juga ada kelompok aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual yang sudah mengawal ini. Jadi saya hanya mengulas perkembangan kasus ini seperti apa. Nah, pada tanggal 18 Agustus yang lalu, itu telah dilakukan persidangan terkait dengan pemeriksaan saksi korban. Nah, pemeriksaan saksi korban ini tentu dilakukan secara tertutup ya, sahabat-sahabat hukum pidana. Jadi tidak bisa disiarkan atau diwawancarai saksi korban yang memeriksa perkara tersebut. Karena berdasarkan KUHP memang tidak boleh sidang terbuka untuk umum. Tetapi ada rekan LPSK yang hadir di sana untuk menjadi pendamping korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Mas Beki atau MSAT. Nah, kali ini saya akan menyiarkan perbincangan ya yang dilakukan oleh teman-teman di Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya, tapi saya tidak bisa hadir ke sana. Jadi perbincangan ini dilakukan oleh Ibu Ice Margaret. Beliau adalah asisten deputi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yaitu asisten deputi pelayanan perempuan korban kekerasan, deputi pelindungan perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Selain itu, ada yang namanya Sarip Abdurrahman, ya, dia adalah koordinator lapangan aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Kemudian juga hadir dalam perbincangan ini adalah Ana Abdillah. Ana Abdillah ini adalah Direktur WCC Jombang, Women Crisis Center Jombang. Jadi mereka membicarakan tentang apa peran yang dilakukan oleh lembaga masing-masing, Kementerian Pemberdayaan Perempuan apa, kemudian WCC Jombang apa, aliansi melawan kekerasan apa, ya peranannya. Kemudian juga bagaimana perkembangan terbaru sidang tanggal 18 itu. Kira-kira bagaimana dan siapa saja atau berapa banyak korban yang bisa hadir dalam persidangan tersebut. Kemudian juga mereka akan membahas tentang apa peran pendamping korban kekerasan seksual itu dalam persidangan, dalam penanganan kasus anak Kiai Jombang. Jadi kira-kira itu butir-butir pembicaraan yang mereka lakukan bertiga, dan saya memang tidak bisa hadir di sana pada tanggal 18 Agustus itu. Karena itu saya memberikan pengantar saja dalam video ini dan sahabat-sahabat bisa menyaksikan perbincangan tersebut. Dan untuk itu silahkan nikmatin perbincangan ini dan tentu Anda saksikan hingga tuntas supaya Anda tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini kita tetap membahas tentang kasus kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Jombang dengan terdakwa MSA. Dan hari ini sidang lanjutan pemeriksaan korban dan saksi. Nah, di samping saya sudah ada Mbak Ana dari WCC Jombang. Selamat siang Mbak Ana. Selamat siang. Dan juga ada Bu Ice dari Kementerian. Selamat siang. Ya. Oke, ini saya ada beberapa pertanyaan ringkas, mungkin nanti ada yang terkait dengan sidang hari ini tanggal 18 Agustus 2020 kasus MSAT yang ada di Kabupaten Jombang. Nah, pertanyaan pertama, apanya agenda sidang hari ini? Bu Ici dulu. Ya. Jadi sidang hari ini adalah sidang ke-6 kelanjutan perkara terdakwa MSAT, di mana
saksi dan juga korban diperiksa gitu. Sebelumnya pelapor sudah diperiksa dan hari ini pemeriksaannya di skorsing ya, sampai akan dilanjutkan di hari Jumat besok. Oh. Gitu. Berapa saksi korban yang hadir nanti, Pak? Saksi korban yang hadir? Yang datang satu ya, Satu untuk ya? diperiksa, ya betul. Kalau Jumat berarti nanti tambahnya berapa itu? Akan ada lanjutan pemeriksaan saksi dan 7. Ada 7 Oh. saksi yang belum diperiksa, akan dilanjutkan di hari Jumat berikutnya. Sidang tadi mulai, hari ini tadi mulai jam berapa? Persisnya pukul 9 gitu. Sampai 9. jam ya? Sesuai yang dijadwalkan. Kalau teman-teman penasihat hukum yang PH-nya yang datang dari korban? Kalau dari kawan-kawan penasihat hukum korban, ada kami dari Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual dari WCC saya, kemudian ada dari kawan-kawan LBH Surabaya juga yang hadir. Kebetulan berbarengan dengan agenda yang lain, jadi yang dihadiri oleh Kakak Roni. Iya, oke. Kalau jaksa itu berapa hadir jaksa kali? Berapa jaksa? Kalau dari kejaksaan tadi ada 10 jaksa ya, Wow. dan 4 diantaranya itu ada perempuan. Juga kami juga ada hadir juga dari Dinas BPKB BPPA Kabupaten Jombang, juga Dinas Provinsi UPT Provinsi Jawa Timur juga hadir untuk mensupport kegiatan pada sidang, memantau sidang pada hari ini. Kabar yang yang pastinya kalau kita bicara tentang perempuan dan anak, ini adalah cross cutting isu yang tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian PPA sendiri di tingkat provinsi, kabupaten, kota, tetapi harus bersinergi dan berkolaborasi dengan Aliansi Perempuan Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, bahkan dengan PH dari saksi korban. Iya. Ini untuk melakukan dan memberikan pelindungan dan pemenuhan hak secara komprehensif dan memastikan bahwa saksi korban ini mendapatkan perlakuan oleh hakim sebagai lembaga peradilan khususnya yang membacakan dakwaan itu sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Tadi untuk itu pendamping yang bisa masuk ke ruangan tadi bisa nggak masuk? Kalau untuk dari kami pendamping juga KPPA masih sampai dengan hari ini kami belum bisa mengawal sidang secara langsung di proses pemeriksaan oleh majelis ya. Tapi kita akan coba mengupayakan itu ya, gitu. Dan memang saat ini korban didampingi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan hanya ada 2 petugas dari LPSK yang bisa mengawal langsung di proses berjalannya pemeriksaan persidangan gitu. Dan mungkin yang ini ya menunjukkan ya bahwasanya kasus yang terjadi, kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Jombang itu membutuhkan sinergitas banyak pihak gitu. Artinya tidak semua mewakili kepentingan korban, tidak hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada lembaga penyedia layanan pemerintah, juga masyarakat, dan sinergitas yang terbangun itu sangat baik sekali. Mungkin kelemahan dari Undang-Undang LPSK itu salah satunya adalah belum ada jaminan yang memberikan perlindungan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjerat gitu kan, termasuk bagaimana mencegah, melindungi korban agar tidak mengalami reviktimisasi dalam prosedur pembuktian. Nah, kekosongan hukum dari aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kemudian harus juga ditutupi melalui sinergitas yang baik gitu. Bagaimana memastikan bahwa sampai dengan proses pemeriksaan di kepolisian sampai sidang itu berpihak kepada pemenuhan hak-hak korban gitu. Jadi hari ini Mas Syarif, kami bersolidaritas bersama dengan masyarakat sipil di Kabupaten Jombang, terdiri dari banyak organisasi, ada kawan-kawan dari KPI Jawa Timur juga, terus LBH Surabaya, dan banyak organ yang lain yang tergabung dalam aliansi untuk mendukung jaksa penuntut umum pada prosedur pembuktiannya itu berorientasi pada hak-hak korban. Juga seperti yang disampaikan oleh Bu Ice, pastinya mempertimbangkan bahwa perempuan berhadapan dengan hukum itu sangat rentan dan berpotensi mengalami
traumatis berulang gitu ya, karena dibuka lagi trauma masa lalunya di persidangan, sehingga saya kira saya juga tidak lepas komunikasi dengan korban bahwa dukungan dari jaringan aliansi dan masyarakat sipil ini sangat menguatkan dia untuk bisa memberikan keterangan atau kesaksian di persidangan. Oh iya, berarti perannya dari teman-teman aliansi itu hingga saat ini dan pasca sidang nanti kira-kira apa ya? Yang untuk bagi korban, yang tadi sekilas sudah ada untuk mendukung ya orangnya. Yang kira-kira yang lebih spesifik lagi peran dari aliansi. Sebenarnya masyarakat kita itu prihatin ya, berangkat dari keprihatinan bahwa sejak persidangan digelar pertama sampai agenda ke-6 ini lebih banyak itu narasi yang di-up ke publik itu justru menstigma korban gitu, seolah persoalan kekerasan seksual yang terjadi itu dalam tanda kutip suka sama suka, atau dinarasikan bahwa terdakwa itu masih tidak mengakui di hadapan majelis pemeriksa perkara, bahkan dinarasikan dari terdakwa itu siap untuk sumpah berbahala gitu, yang sesungguhnya tentu saja ini non yuridis sama yuridisnya menjadi hal yang dipadu-padankan, padahal itu nggak mix gitu kan. Dan kita fokus pada hukum positif yang ada, dan kita refleksikan lagi bahwa sejak tahap pemeriksaan di kepolisian, terdakwa itu tidak pernah kooperatif, dan ini bisa jadi satu poin yang memberatkan dia. Kami mendorong predator kekerasan seksual itu nggak bisa untuk dinegosiasikan lagi, dan sudah pasti harus mendapatkan hukuman yang berat atas perbuatannya. Iya, untuk Bu Ice, tadi dari KPPA yang memantau sidang siapa aja? Jadi yang memantau sidang berdasarkan apa yang diarahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah dari Kasdepan Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, karena kami yang mengawal dari awal bersama-sama dengan WWC Jombang, bersama dengan aliansi Kota Santri yang apa Mbak Ana? Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Namanya panjang banget ya. Dan kita mengawal sampai saat ini, sehingga kita berkewajiban hadir, apalagi Kementerian PPPA mendapatkan fungsi tambahan. Peran tambahan. Iya, untuk memberikan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan, dan memang surat itu diberikan oleh teman-teman Women Crisis Center, aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, Dinas PPA untuk bersama-sama mengawal kasus ini. Tadi kan sempat ditanyakan apa sih upaya yang dilakukan untuk memantau sidang, apalagi sidang ke-6. Tadi kami sendiri sudah bertemu dengan Wakil Pengadilan Negeri kelas 1A Surabaya terkait dengan prosedur bagaimana kami bisa hadir sebagai observer yang pasif untuk memastikan bahwa dalam proses sidang itu memang menempatkan perempuan sebagai korban. Dan tadi sudah diarahkan, hari ini kami sudah sampaikan kepada pimpinan, dan itu juga dikerjakan oleh Mbak Ana dan tim untuk meminta izin kepada majelis hakim dan juga ketua PN untuk memberikan akses ke kami, bukan hanya LPSK, tapi kami hadir juga di dalam sidang sebagai pendamping sekaligus memantau dan memastikan bahwa proses sidang tersebut memang responsif dan berperspektif korban. Ya, kalau peran nanti kementerian dan perannya dari setelah pasca putusan itu kepada korban apa kira-kira? Setelah putusan selesai. Kami berharap di saat putusan itu inkrah, maka kami akan melihat kepentingan terbaik korban sesuai dengan kebutuhannya. Umpamanya, dari kelima korban ini jika membutuhkan pemberdayaan, kami akan melakukan asesmen sesuai dengan minat bakat. Kenapa harus melakukan asesmen dengan minat bakat? Karena biar perempuan ini bisa berdaya guna dan secara ekonomi bisa membantu kehidupannya untuk menjadi perempuan yang berdaya dan tidak menjadi korban kekerasan lagi. Di sisi lain juga di awal kami mengawal kasus ini bukan hanya kami sendiri, bukan hanya Mbak Ana dan tim maupun Dinas PPA di provinsi, kabupaten, kota, tapi kami melakukan komunikasi juga dengan Kompolnas. Di saat
kasus ini P19 bolak-balik sampai dengan terdakwa menjadi DPO, dan di saat kami ingin memastikan bahwa pedoman jaksa nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan dalam penanganan perkara perempuan dan anak dalam perkara pidana itu terlaksana tidak, akhirnya kami melakukan koordinasi dengan Komjak dan itu Komisi Kejaksaan dan itu terlaksana, sehingga ada perbincangan tingkat pimpinan dan akhirnya P21, dan kami bersyukur sekali itulah yang dibutuhkan untuk keadilan bagi kelima korban ini. Ya. Terakhir ini boleh sedikit merefleksikan dari apa yang diceritakan sama Bu Ica. Sebenarnya itu ya, waktu kita WCC pertama kali kan kita membentuk aliansi kan di 2019 kan Ibu. Nah, waktu itu kami mungkin gerakannya sangat masif sekali ya, melakukan demonstrasi di depan Polres Jombang, kemudian sampai di Polda Jatim. Dan waktu itu saya dapati, ya karena saya juga tergabung di Forum Pengadaan Layanan. Di situ pada saat diterbitkan PP 65 ya 2020 tentang tambahan fungsi dari KPPA, saya langsung merespon dengan bersurat ke kementerian gitu, bahwa ini kasusnya sangat struktural. Kalau hanya jaringan masyarakat sipil dan tidak ada pantauan langsung dari pemerintah itu hadir untuk bisa memfasilitasi koordinasi, artinya saya memahami bahwasanya fungsi dari kementerian ini sangat strategis untuk menjembatani koordinasi yang mungkin buntu gitu. Sehingga saya bersurat ke kementerian dan direspon dengan dihadirkan layanan rujukan akhir untuk pemenuhan hak-hak korban gitu. Mungkin Undang-Undang LPSK terbatas gitu dengan mandatnya. Kemudian dari masyarakat, penasihat hukum juga terbatas ketika membangun koordinasi. Nah, melalui mekanisme layanan rujukan akhir itu KPPA bersama dengan tim asistensinya turun ke Jawa Timur. Kami sangat berterima kasih Bu Ica, sehingga koordinasi yang kami pikir buntu untuk bagaimana bisa mengkomunikasikan tantangan persoalan termasuk penasehat hukum itu beberapa kali menolak ketika korban diminta visum ketiga, kemudian korban diminta menjalani tes lie detektor. Nah, pada saat itu dijawablah oleh kementerian sudah hadir loh. Nah, itu mungkin kita nggak tahu informasinya. Ternyata sudah ada Bapak Ahmad Sofian yang dihadirkan untuk menguatkan pada tahap pembuktiannya. Ya, terima kasih Bu Ica, terima kasih Mbak Ana. Itu tadi sekilas tentang pembicaraan kita tentang sidang hari ini kasus di Jombang. Nah, bagi teman-teman atau pemirsa melihat ini, nanti silakan komentar, berikan komentar apa yang akan kita bahas untuk kasus selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Ya, sahabat-sahabat hukum pidana, demikian ya perbincangan 3 tokoh tadi. Ya, terima kasih kepada Ibu Ica yang sudah bersedia berbincang-bincang di channel YouTube saya. Kemudian juga kepada Mbak Ana Abdillah, Direktur WCC Jombang. Kemudian juga Sarip Abdurrahman, Koordinator Lapangan Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual. Jadi mudah-mudahan perbincangan yang sudah ditayangkan di channel ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Dan tentu juga saya berharap saya masih bisa melaporkan perkembangan sidang selanjutnya. Ya, hingga nanti pada proses pembacaan putusan pengadilan, kira-kira bagaimana ya putusan pengadilan. Tentu sahabat-sahabat pengen mengetahui ya apa tuntutan atau berapa lama tuntutan yang juga akan dilakukan oleh jaksa terhadap kasus ini, dan bagaimana pembelaan atau pledoi yang dilakukan oleh kuasa hukum dalam kasus ini. Saya pikir ini, terima kasih sahabat-sahabat hukum pidana dan salam hukum pidana.